Iya, kemarin saya sudah sempat bicara dengan Ibu Dokter Sisi ya, mengenai perkembangan COVID-19 di Kota Palembang, dan saat ini memang kita kembali di zona merah. Kita dapat informasi di zona merah, akan tetapi kita mendapatkan informasi kembali bahwa tingkat kesembuhan kita juga cukup tinggi, sehingga dari total rumah sakit yang sudah dalam arti biasa menanggulangi COVID-19, ada ketersediaan pasien untuk COVID itu sekitar 50%. Kalau kemarin tinggal 30% kalau nggak salah, tapi sekarang sudah jauh berkurang. Sekarang kita punya ketersediaan penampungan untuk sekitar 50%, masih longgar gitu kan. Nah, tentu kita berharap di tengah zona ini yang dari oranye ke merah, terus oranye lagi, sekarang ke merah lagi. Kami mengharapkan sekali kesadaran dari semua pihak, dari masyarakat, bahwa saat ini Kota Palembang kembali ke zona merah, dan kami berharap seluruh masyarakat tetap disiplin untuk menegakkan protokol kesehatan. Pokoknya setiap aktivitas keluar bertemu orang, pastikan untuk selalu memakai masker. Dan ingat, masker kain itu harus dicuci ya. Jadi tidak boleh dalam arti dipakai lagi keesokan harinya. Dan kalau misalnya masker medis seperti ini, paling tidak mungkin sehari bisa 3-4 kali kita ganti kalau memang aktivitas kita sering berada di luar. Terus cuci tangan yang pasti di air mengalir, pakai sabun, dan pastikan kita juga berada di posisi yang aman. Maksudnya selalu mengkondisikan diri untuk berada di posisi yang aman, untuk agak berjarakan dengan teman atau dengan sahabat kita yang pada saat kita bertemu. Untuk kita tegakkan disiplin protokol kesehatan, kita yakin sekali kok, apalagi sekarang sudah mulai ada vaksin ya. Kita berharap di tahun 2021 ini dengan secara bertahap vaksin bisa diberikan kepada masyarakat. Kita berharap zona hijau akan kembali di Kota Palembang, sehingga aktivitas kita, terutama anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ini yang saya sangat sangat menjadi perhatian kami. Kami ingin sekali memberikan pendidikan yang terbaik, tapi tentu rasa aman dan kesehatan itu yang kita utamakan. Dan kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan ya, untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah sudah harus betul-betul siap. Bukan hanya siap, harus betul-betul siap untuk menegakkan protokol kesehatan. Mulai dari setiap pintu masuk yang ada di sekolah, itu kita pastikan tetap ada tempat-tempat cuci tangan, tetap ada petugas-petugas yang menjaga, mengkontrol suhu dan sebagainya. Dan mengenai masalah ruang sekolah atau kelas itu sendiri, itu sudah kita kondisikan seaman mungkin sehingga berjarak dan sebagainya. Dan saya sudah sempat bicara dengan Pak Julinto bahwa nantinya akan diatur sedemikian rupa sehingga anak-anak itu nanti tidak dalam arti seperti kemarin, walaupun sudah zona hijau ya, tidak seperti kemarin dalam satu kelas penuh, tapi akan dibagi untuk supaya lebih ruangannya tidak terlalu padat. Langkah kita untuk menekan COVID ini apa aja, Bu? Kami dari Dinas Kesehatan, dari Pol PP ya, dari Satgas, itu berupaya terus ya menyusuri setiap kerumunan-kerumunan untuk menghimbau dan mengajak masyarakat yang mungkin pada saat beraktivitas lupa menggunakan masker ya, untuk mengajak, menghimbau kepada masyarakat untuk jangan sampai menimbulkan kerumunan-kerumunan yang kita khawatirkan akan menjadi tempat atau klaster penyebaran COVID-19. Dan kita tetap dalam arti mengupayakan setiap ruang-ruang publik, setiap mall, setiap pasar ya, kita adakan pembagian masker dan juga mengingatkan, dan juga untuk tetap dalam arti menempatkan tempat-tempat cuci tangan sehingga masyarakat mudah menjangkau, dan ada petugas-petugas yang tetap mengingatkan untuk masyarakat menegakkan disiplin protokol kesehatan. Oke, pengawasan prokesnya sendiri Bu sejauh ini bagaimana Bu? Pengawasan sudah kami lakukan terus-menerus ya, dan kami yakin sekali seluruh pihak sudah dalam arti sudah terbiasa, sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan kami cukup berterima kasih dan sangat berterima kasih sekali ya, kawan-kawan gugus tugas juga bekerja keras terus untuk meningkatkan disiplin protokol kesehatan atau menghimbau kepada masyarakat untuk mengingatkan kembali kepada mereka untuk jangan sampai berada di tempat kerumunan ya, atau juga tetap menekankan disiplin protokol kesehatan. Sampai sekarang kita tetap bekerja keras kok ya, tapi karena memang ini kejadiannya kan sudah hampir 9 bulan masuk 10 bulan ya, bahkan
dan kami berharap masyarakat tetap jangan sampai mereka lengah atau jangan sampai berkurang pendisiplinan protokol kesehatan, tetap dalam arti mengupayakan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan. Ada pengaturan diberlakukan jam malam gitu Bu. Nah itu bagaimana Bu? Sampai dengan sekarang saya belum begitu mendengar secara jelas mengenai masalah jam malam, tapi ya kalaupun memang penerapan itu harus dilakukan, tentu itu pasti sudah ada kajian dengan sangat bijaksana sekali, bahwa mengingat kota Palembang ini kembali dari zona oranye ke zona merah, zona oranye lagi ke zona merah, tentu harus ada tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan. Dan saya kalaupun memang seandainya dimintai pendapat mengenai masalah jam malam, tentu kalau memang ini sudah berdasarkan pertimbangan dan juga keinginan banyak pihak untuk supaya nantinya kota Palembang bisa ke zona hijau, tentu kita setuju saja ya, selama nantinya tidak merugikan banyak pihak, terutama pelaku-pelaku ekonomi. Karena kan kalau jam 9 misalnya ya, saya rasa baik mall maupun toko atau roda perekonomian kita kan memang sudah tidak terlalu sibuk kembali, dan itu sangat wajar sekali sih supaya mengerem atau dalam arti memperkecil kemungkinan terjadi kerumunan massa. Oke. Adanya kayak acara hajatan dan kerumunan itu menurut Ibu gimana Bu? Sampai dengan sekarang kan kita tidak menjalani masa PSBB ya, jadi memang dari Ketua Gugus Tugas hanya menekankan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan, walaupun kita tetap dalam arti mendisiplinkan masyarakat untuk setiap hajatan atau setiap kerumunan itu memang ada aturan-aturan, jadi jangan sampai dalam arti dalam satu gedung betul-betul penuh, jadi tetap menegakkan disiplin protokol, terutama jarak. Kalau misalnya kapasitas gedung itu 100 orang, sedangkan kursinya itu biasanya digunakan 100 orang, tentu tidak ada jarak di sana. Tapi kalau kita menekankan pada jarak, maka itu seharusnya berkurang sampai 50% kan. 70%, seperti 70% sampai 50% sudah baik. Jadi kami berharap juga kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan atau hajatan tetap mengutamakan disiplin protokol kesehatan, dan hampir setiap hajatan yang kita datangi atau kita dapat informasi, mereka rata-rata ya sudah tahu betul apa yang harus mereka lakukan, karena tentu kekhawatiran dari sang yang memiliki hajat juga jangan sampai tamunya tertular dan sebagainya, mereka sudah cukup tahu lah apa yang harus dilakukan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.